Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat semua ya? Berjumpa lagi dengan Bu Reni. Nah, anak-anak, di pembelajaran kali ini kita akan berada di tema 4, yaitu kewajiban dan hakku. Subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga di pembelajaran ke-6. Nah, perhatikan ya anak-anak, di bawah ini terdapat beberapa gambar. Seperti yang pertama, ada seorang anak perempuan dengan ibunya sedang bersih-bersih. Di bawahnya, mereka sekeluarga sedang bermain bersama adik, kakak, ibu, dan ayah. Gambar yang kedua, terlihat beberapa orang anak atau siswa sedang membersihkan ruang kelasnya. Dan yang di bawahnya, ada beberapa anak yang sedang belajar. Di sisi terakhir, bagian atas, terdapat beberapa anak-anak sedang terlihat membersihkan halaman ya, sebuah halaman gitu. Kemudian di bawahnya, mereka sedang bermain. Betul sekali, karena di tema 4 ini, kita akan mempelajari tentang kewajiban dan hak. Sebelumnya, pasti kalian sudah ingat, sudah paham, sudah tahu apa itu kewajiban, apa itu hak. Tapi kita ulas lagi ya anak-anak. Kewajiban adalah sesuatu tugas yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang setelah menunaikan kewajiban. Nah, diingat-ingat, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang setelah menunaikan kewajiban. Hak didapat setelah mengerjakan sesuatu atau menunaikan kewajiban. Nah, digarisbawahi lagi ya. Kemudian, kewajiban dan hak itu harus dilakukan secara seimbang. Kenapa? Karena kedua komponen ini sangat berkesinambungan atau sangat saling berhubungan. Nah, salah satu contohnya adalah kewajiban dan hak anak di rumah. Seperti apa sih kewajiban dan hak kita sebagai seorang anak jika di rumah? Tentu saja yang pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, ya kita wajib membantu orang tua. Membantu apa? Pekerjaan rumah, beres-beres rumah, menjaga adik, dan lain sebagainya. Kemudian, hak kita sebagai seorang anak di rumah diantaranya berhak mendapat kasih sayang dan perlakuan yang sama, baik itu dari kakak, dari adik, atau dengan kakak, atau dengan adik, atau dengan seluruh anggota keluarga di rumah. Yang kedua, kita juga berhak mendapat kebutuhan kita. Sedangkan kewajiban kita sebagai seorang anak atau siswa atau sebagai warga sekolah di antaranya selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah, seperti melakukan piket kelas secara rutin. Ada lagi berbakti terhadap guru, yaitu mematuhi seluruh perintah guru, mematuhi seluruh perintah sekolah. Kemudian hak kita sebagai seorang anak atau siswa atau sebagai seorang warga sekolah di antaranya mendapat pembelajaran, kemudian mendapat pengajaran yang sama, baik itu dari seluruh guru, seluruh wali kelas, ataupun teman-teman dan staf yang lainnya.
Sampai di sini paham ya anak-anak? Nah, lanjut ke tugas yuk. Buka buku siswa tema 4 halaman 130 sampai 132. Kerjakan berdasarkan petunjuk buku siswa. Kemudian, yang kedua, buatlah tabel informasi mengenai kewajiban dan hak kalian sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan anggota masyarakat. Ibu tunggu paling lambat 3 hari dari sekarang. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai ungkapan atau kalimat saran, masukan, maupun penyelesaian masalah. Seperti materi pada yang kemarin-kemarin yang sudah dijelaskan, kita ulas lagi ya anak-anak. Yang pertama, saran. Saran dapat dikatakan juga sebagai kalimat perintah yang menekankan pada pendapat berupa usul, anjuran, atau cita-cita yang dikemukakan agar bisa dipertimbangkan. Yang kedua, masukan. Nah, masukan adalah kalimat yang berisi nasihat untuk orang lain. Yang terakhir, penyelesaian masalah, yakni kalimat yang berisi nasihat untuk membantu orang lain dalam menyelesaikan masalahnya. Yang pertama, kalimat saran. Kalimat saran mempunyai beberapa ciri-ciri. Di antaranya, penggunaan intonasi dengan nada rendah pada akhir tuturan. Karena jika kita menggunakan nada tinggi, itu berarti kita sedang memerintah orang tersebut, bukan memberi saran. Yang kedua, penggunaan sejumlah partikel tertentu seperti penegas, penghalus, serta kata tugas ajakan, larangan, harapan, dan permohonan. Memiliki ciri kalimat, diantaranya disisipkan atau disisipi kalimat seperti sebaiknya, seharusnya, lebih baik, jika. Perlu diingat bahwa usahakan dan masih banyak lagi. Mengandung unsur sindiran. Nah, unsur sindiran di sini bukan sindiran yang kasar, melainkan sindiran yang halus. Kemudian, menggunakan bahasa yang sopan. Selanjutnya, kalimat masukan. Kalimat masukan atau bisa disebut juga dengan kalimat anjuran berisikan nasihat untuk orang lain. Nah, peraturannya kalimat masukan ini sebaiknya diucapkan dengan bahasa yang santun. Contoh, tulisan tanganmu bagus, tapi sayang, kurang rapi. Nah, jika kita menggunakan bahasa yang kasar, tentu akan memiliki makna yang berbeda. Yang terakhir, kalimat penyelesaian masalah. Mempunyai ciri-ciri diantaranya berisi nasihat atau saran untuk membantu orang lain dalam menyelesaikan masalah. Di antaranya, kita juga harus bisa mengenal masalah dengan baik. Kemudian, mengetahui apa sih penyebab masalah itu. Kemudian kita juga harus bisa mencari penyelesaian termudah. Kemudian, juga harus menggunakan bahasa yang sopan. Contohnya, Udin ingin menguasai IPA. Ia tidak mempunyai buku IPA. Lah, kalimat penyelesaian masalahnya ialah Udin dapat memperoleh buku-buku dengan cara menabung dan membeli dengan uangnya sendiri. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat penyelesaian masalah yang tepat karena menggunakan bahasa yang sopan. Tugas ya anak-anak, pasti kalian sudah paham kan mengenai apa itu kalimat saran, apa itu kalimat masukan, apa itu kalimat penyelesaian masalah. Tugas untuk kalian hari ini, baca dan pahamilah teks pada halaman 133 dan 134 di buku siswa kalian. Kerjakan sesuai perintah dan ingat, individu artinya kalian kerjakan sendiri di rumah, tapi juga tetap dengan bimbingan orang tua. Ibu tunggu paling lambat 2 hari dari sekarang. Oke. Anak-anak, di sini ada tidak yang suka berkebun? Pasti ada kan?
Iya, sama dengan Udin. Udin sangat suka berkebun. Udin sangat suka dengan bunga matahari. Udin hendak menanam bunga matahari favoritnya. Dan di gudang Udin menemukan 6 buah pot kosong dan 1 kantong yang berisi 30 biji bunga matahari. Kira-kira berapa ya banyak biji yang ditanam di masing-masing pot? Ada yang bisa mengira-ngira? Anak-anak, di sini Udin mempunyai 6 buah pot. 6 buah pot bunga dan 1 kantong yang berisi 30 biji bunga. Nah, pertanyaannya, berapa banyak biji yang akan ditanam di masing-masing pot? Nah, kita gunakan samaan ya. 30 ini sebagai bijinya. Kemudian ada 6 pot. Nah, 6 dikali berapa ada 30? Atau 30 dibagi 6 ada berapa? Kita gunakan fungsi dari pembagian ya. 30 kita bagikan 6. Ada berapa? Ada 5. 5 dikali 6 ada 30. Nah, jadi jawabannya ada berapa anak-anak? Ada 5. Ada 5 di masing-masing pot, 5 biji. Kita buktikan ya. 5 dikali 6. Kita gunakan fungsi penjumlahan. 5 kita jumlahkan sebanyak 6 kali. 5 kita jumlahkan sebanyak 6 kali. Ditambah 5, tambah 5, ditambah 5 lagi, ditambah 5, dan ditambah 5. Berapa hasilnya? Ada 30. Nah, sampai di sini paham ya anak-anak? Sebagai apa? Sebagai sekolah, keluarga, dan sebagai warga masyarakat. Kita juga sudah mengetahui apa sih itu kewajiban, apa sih itu bab. Nah, kita lihat ya sebenarnya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang kita tunaikan, sedangkan hak adalah sesuatu yang tidak dapat kita menunaikan sebuah kewajiban. Hak dan kewajiban harus saling berkesinambungan, harus saling seimbang. Yang kedua, kita sudah mempelajari mengenai ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah. Ketiga kalimat atau ungkapan ini memiliki persamaan, yaitu mengandung nasihat. Saran ditujukan untuk memperbaiki suatu masalah atau suatu tindakan sebelum semakin parah. Kemudian masukan berisi anjuran. Kemudian untuk apa? Untuk memperbaiki kesalahan juga. Dan terakhir adalah penyelesaian masalah. Penyelesaian juga ditujukan untuk memperbaiki suatu kondisi yang bisa dikenal nasihat juga, nasihat mengenai penyelesaian suatu masalah. Anak-anak, sampai di sini masih ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan? Tidak ada ya dalam semuanya. Nah, digunakan sekali lagi sebelum kita mengakhiri pelajaran akan kita berdoa dulu. Doa silakan. Dan selesai. Ya.